Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tools-tools dasar yang ada di SketchUp. Nah, kita lihat di toolbar di atas ada beberapa tools yang menunjang supaya kita bisa membuat bangunan-bangunan sederhana di aplikasi SketchUp ini. Jadi di pertama ada select. Ini gunanya untuk menyeleksi gambar atau bangunan-bangunan yang udah nanti kita buat, dan bisa nanti kita tambahi perintah objek atau perintah yang lain. Erase ini untuk menghapus garis-garis. Kalau line ini atau shortcutnya L ya, jadi bisa kita gambar garis sesuai dengan garis X, Y, Z. Kalau garis merah ini menunjukkan garis X, kalau yang hijau menunjukkan sumbu Y. Coba kita cari dulu. Nah, ini dia sumbu Y. Kalau untuk yang biru itu menunjukkan sumbu Z. Nah, seperti ini. Balik lagi tadi ke tools eraser. Jadi kalau kita ada yang salah menggambar garis atau bangunan, kita bisa langsung dihapus saja garisnya dan langsung terhapus. Selanjutnya ada di sini ada tools untuk freehand. Jadi untuk menggambar bebas lain garis atau apapun. Nah, garis yang ingin kita buat biasanya mengikuti sumbu-sumbu X, Y, Z atau sumbu warna merah, hijau, dan biru ini. Jadi misalkan kalau kita menggambar garis merah ke merah, berarti itu menunjukkan kita menggambar garis di sumbu X. Kalau hijau Y, dan sumbu garis warna biru di sumbu Z. Tapi jika kalau kita melepasnya di sumbu hitam ini, berarti bukan berarti tidak bisa, tapi ini masih tidak jelas dalam sumbu apa. Ke tools yang lain ada rectangle. Jadi ini rectangle bisa kita buat persegi atau persegi panjang sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu ada circle. Kita bisa membuat lingkaran di aplikasi SketchUp ini. Nah, lalu kita juga bisa menggambar bentuk poligon seperti ini. Nah, tools yang bernama push or pull. Jadi ini berfungsi untuk mengubah objek 2D menjadi 3D. Kita coba saja langsung. Kita buat rectangle di sini. Nah, habis itu kita tarik ke atas. Nah, menjadi kubus. Bisa juga langsung ke bawah, tetap sama-sama menjadi kubus. Tetapi untuk hal ini push and pull hanya berlaku untuk bangunan yang ada seperti gambar abu-abunya. Seperti misalkan jika kita menggambar line sembarang, tidak mengikuti sumbu seperti hitam-hitam seperti ini, hitam ini tidak akan bisa di push and pull, soalnya tidak mengikuti sumbu X, Y, Z. Coba kita lihat. Nah, tidak bisa kan, karena ini belum ada abu-abunya dan tidak mengikuti sumbu X, Y, Z seperti itu. Nah, kita hapus dulu ya pakai eraser tool. Nah, selanjutnya ada tools yang bernama offset. Jadi kita coba buat persegi panjang 2 dimensi di sini. Habis itu kita klik offset dan kita klik di pinggir dan kita klik di tengah. Nah, ini akan membentuk persegi tapi dengan ukuran yang sama. Nah, selanjutnya ada tools move. Tools move ini juga berguna untuk memindahkan objek. Mari kita buat persegi panjang 2 dimensi dulu. Habis itu kita pencet
tools move-nya, baru kita pindahkan. Nah, ini bisa dipindahkan. Kalau objek 3D seperti ini, kita push dulu atau pull dulu. Sudah menjadi objek 3D, baru kita select semua atribut bangunan, baru kita move. Kita pencet move. Nah, ini baru semuanya terpindah. Tidak menggunakan tool select terlebih dahulu, dia akan berpindahnya hanya sebagian sisi. Selanjutnya ada rotate, ada tools rotate. Rotate ini berguna untuk merotasi sebuah bangunan atau 2 dimensi atau 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Kita pilih sumbu mana yang mau kita menjadi poros untuk kita rotate. Nah, saya akan memilih poros sumbu X. Maaf. Selanjutnya untuk tools rotate. Sebelum kita menggunakan tools rotate, harusnya kita seleksi semua dulu. Seleksi semua bangunan 3D-nya, objek 3D. Setelah sudah diseleksi, baru kita pilih tools rotate. Kita pilih permukaan mana yang mau kita putar dengan sumbu mana. Nah, sekarang kita putar dengan sumbu X dan baru kita geser. Nah, ini akan baloknya akan berputar. Selanjutnya ada tools untuk scale. Selanjutnya ada tool scale. Jadi tools ini berguna untuk menjadi skala ya. Kita bisa memperbesar suatu objek atau memperkecil suatu objek. Seperti ini, kita selection dulu, habis itu kita pencet tool scale, bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil, seperti itu. Selanjutnya ada tool step tool. Ini berguna untuk meteran, karena saya menggunakan unit meter, jadi yang tertera di sini adalah meter. Jika Anda selanjutnya ada tools text. Tools ini berguna untuk menulis suatu teks. Jadi langsung saja klik, lalu tulis apa yang kalian mau. Misalkan balok. Lalu klik lagi dan teksnya sudah ada. Jika kalau kalian ingin memindahkan teksnya, gunakan move tool. Seperti ini. Sip. Selanjutnya ada paint bucket. Ini untuk mewarnai balok atau objek 2D atau objek 3D yang lain. Kita bisa memilihnya setelah kita mengklik paint bucket, akan ada window yang terbuka di sebelah kanan. Nah, kita akan mencari warna apa yang bagus. Di sini ada material, bisa memilih material-material yang ada. Saya ingin memilih warna merah misalkan. Ya, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya ada orbit. Jadi ini untuk memindahkan kamera kalian ya. Memindahkan kamera kalian. Nah, seperti ini. Ya. Untuk shortcutnya ada di mouse 3. Kalian bisa langsung pencet atau tekan scroll kalian, tekan tombol scroll di mouse kalian, itu bisa langsung membuat seperti ini. Selanjutnya ada freehand tool. Ini berguna untuk menggerakkan kamera yang ada di SketchUp seperti ini. Nah, ya, ada zoom juga, itu untuk zoom in atau zoom out. Seperti ini. Tekan mouse kiri kalian, lalu geser mouse kalian ke depan. Nah, itu bisa untuk zoom in. Kalau ingin zoom out, langsung geser mouse kalian ke belakang. Ada juga zoom extend. Jadi kalau kalian kehilangan pekerjaan kalian, bisa langsung pencet zoom extend aja. Soalnya apa-apa yang sudah dibangun atau apa yang sudah dibuat di SketchUp ini akan langsung ada di layar. Ya, mungkin segitu saja tutorial dasar tentang tools di FreeCAD. Sampai jumpa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.